Bisa dibilang kamar mandinya bisa dipakai buat badminton lah itu mah. Kenapa sih namanya rumah manis? Kita kemarin kedatangan tamu Jepang. Itu mah dulu rumah saya. Oh, kayak gitu. Disabilitas tanpa batas. Oke, selamat datang di channel YouTube Kang Hikmat. Kali ini Kang Hikmat sedang berada di sebuah hotel yang sangat unik yang ada di kota Sukabumi, yaitu namanya Rumah Manis Butik Hotel. Nah, ini dia Pak Tias. Assalamualaikum Pak Tias. Waduh, lawasi baru ketemu lagi. Kang Hikmat udah kesini. Sami-sami, ya alhamdulillah. Ini jadi singkat cerita, Pak Tias itu adalah teman waktu SMP di SMP 1 Kota Sukabumi. Terus pernah ketemu juga di di SLB ya. SLB. Nah, pas Kang Hikmat ngajar, beliau sering main ke SLB sama ayahnya sama keluarganya. Terus kebetulan beliau juga pernah kerja di BPJS. Ya. BPJS Kesehatan. Ini pasti banyak yang penasaran Sobat Kang Hikmat. Kenapa sih namanya Rumah Manis? Rumah Manis. Kenapa? Jadi kita pengen menghadirkan penginapan tapi santai gitu, kayak di rumah sendiri Kang. Jadi kan kalau misalkan hotel apa gitu kan, kayaknya apalagi yang berbau luar itu kan terlalu formal. Tapi kita pengen yang menunjukkan bahwa oh itu rumah, makanya awalnya kita pakai Rumah Manis Butik Hotel. Bukan hotel yang pertamanya bukan hotel tapi rumah. Jadi biar dia tuh feel-nya dapat. Jadi sebelum kesini tuh pasti Kang Hikmat juga kan pas kesini rumahnya tuh namanya Rumah Manis ya gitu kan. Pas kesini kan emang benar-benar kayak rumah sendiri. Iya betul. Dan memang vibes itu ini bukan rekayasa, bukan ngagul-ngagul ya. Pas masuk udah kayak di rumah, nyaman gitu. Dan jadi kalau di hotel kan biasa kita terkesan formal terus kaku ya, kaku. Di sini bisa nongkrong di depan, kita bisa bercengkrama sama keluarga. Terus di sini fasilitasnya ada apa aja nih? Taman-taman di Kang Hikmat lihat-lihat. Ada kolam ikan Ya. Ada playground, musola. Sebetulnya kita buat fasilitas di luar sih nggak terlalu banyak. Cuman yang pasti buat ngumpul sama keluarga itu oke lah, di sini banyak lah. Misalkan di gedung sini, kalau misalkan nginepnya di gedung sini nih, kita ada tempat kumpul di lobi di sini nih. Terus ada lagi nanti di gedung sebelah sana, itu ada lagi Kang, ada lagi tempat kumpul lagi. Ada taman juga. Taman nggak ada. Taman ada tempat kumpul. Ruangan. Terus kalau misalkan ini kan kalau di gedung sana itu ada lantai 2. Nah, di lantai 2 ada lagi tempat kumpul. Jadi kalau misalkan keluar kamar itu langsung kumpul, bisa makan bareng di situ. Jadi kalau misalkan bawa keluarga banyak, keluarga besar, cocok lah di sini. Pokoknya baraya Sukabumi, Sobat Kang Hikmat yang ada di Sukabumi atau mau main ke Sukabumi, cocoknya ke Rumah Manis. Jadi vibes nginepnya itu benar-benar kayak di kampung halaman. Iya. Gitu, Ditunggu di Rumah Manis. Iya, ditunggu pokoknya. Dan ini ada beberapa tipe kamar ya, varian ya. Ada varian tipe kamar. Ada kamar apa aja nih? Kita di sini ada 4 tipe kamar. Dari mulai standar, superior, deluxe, dan family itu. Jadi untuk perbedaannya sebetulnya untuk fasilitas di dalam nih sama aja. Jadi kita tuh dari mulai standar pun itu udah ada minibar, kulkas kecil, TV-nya sudah Netflix, Android. Ada Netflix premium itu dari mulai standar. Di mulai standar udah ada ya. Water heater udah pasti, AC juga. Jadi hanya saja bedanya itu ke luas ruangannya aja sih. Luasnya aja ya. Cuman kalau fasilitas sama. Jadi nanti mungkin kebutuhannya Kang Hikmat kayak kemarin kan, saya bawa anak 2 nih, berarti deluxe cocok. Karena deluxe itu kenapa cocok buat keluarga. Jadi di saat nanti mau nginep bawa anak atau keluarga,
nggak usah lagi nambah extra bed. Oh gitu, karena Jadi, udah ada sofa ya. Betul. Iya betul. Sofanya bisa Iya, sofanya bisa dilipat, Betul, bisa dibuka bisa ya. Iya dibuka. betul. Terus malam kan Kak Hikmat bawa anak 2 nih, anak 2, istri 1, istri baru 1 kan? Istri Satu. Baru satu. Baru 1. Alhamdulillah, insya Allah 1 terus lah. Terus Kak Hikmat bingung, aduh sempit-sempitan di tidur. Akhirnya Kak Hikmat bisa ngalah, tapi sofanya pun empuk. Sofanya tuh jadi bisa dibuka. Bisa dibuka. Itu enak, jadi sofanya bisa dibuka. Dan Sobat Kak Hikmat tanpa AC pun, karena di Sukabumi ya, malam pakai AC menggigil. Jadi Kak Hikmat tidur nggak pakai AC. Karena AC di sini kayaknya nggak kurang bagguna ya. Kalau malam, Kalau udah kayaknya dari jam 7 ke atas abis maghrib tuh udah. iya udah nggak bermanfaat AC itu. Baiknya dimatiin. Akhirnya Kak Hikmat tanpa AC. Ide siapa ini awalnya seperti ini? Kalau untuk ide lebih ke owner yang pengen dan mungkin ya diskusi lah dengan apa namanya tuh pemborongnya dan manajemen. Jadi kebutuhannya di sini apa sih? Karena mungkin memang kita ngelihatnya dari konturnya aja sih Kang Hikmat. Jadi pertamanya itu kita nggak mau banyak ngerubah yang ada. Kayak kamar Kang Hikmat malam nginep tuh, semalam nginep itu rumah asli Kang. Oh, rumah asli itu. Dan pintunya kan kalau pintu yang ini sama yang itu tuh ya, yang lainnya sama sama-sama ya. Iya. Nah, yang Kang Hikmat itu beda sendiri pintunya karena itu pintu asli. Itu asli. Itu asli. Oh iya, panas. Dan si pintunya beda sendiri kan. Miring ya. Iya, keluar. Miring. Bukanya Dan keluar. adanya di tengah. Terus bukanya keluar. Tapi itu bener-bener konsepnya kamar apa emang kamar yang dijebol? Dulu itu memang kamar di situ. Oh kamar. Kamar Seluas itu. Seluas itu. Oh gitu. Ada lagi beberapa kamar di sini. Kadang suka ada nih yang bukan komplain sih, lebih ke nanya, Mas, kok ini kamarnya superior? Kata. Kenapa kok lebih besar, kamar mandinya lebih besar superior daripada di Lux katanya? Karena memang ada beberapa kamar kan, yang kamar mandinya itu lebih besar. Oh gitu. Kenapa? Karena memang kita kan ngikutin apa sih namanya layout Bangunan. yang dulu. Oh, layout yang dulu ya. Sama kita nggak di rumah, jadi di sekat-sekat. Gitu. Bisa dibilang nanti lah kita lihat. Bisa dibilang kamar mandinya bisa dipakai buat badminton lah itu mah. Oh gitu. Bisa. Oke, nanti kita coba lihat ya Kang Hikmat ya. Jadi konsepnya agar tetap original, ya kan? Dan ini berarti dari apakah kepunyaan ownernya atau memang beli dari orang? Beda orang. Beli dari orang. Jadi ini tuh dulu rumah keluarga Kang Hikmat. Yang di depan tuh ada tuh gedung, ada gedung tuh 2 tingkat. Itu rumah orang tuanya. Dan ini bangunan yang Kang Hikmat nginep semalam itu kan balik ke sini. Itu punya anaknya. Punya anaknya. Iya. Yang ini? Yang ini punya anaknya juga. Jadi di sini ada sekitar 3 atau 4 bangunan gitu. Yang satunya orang tuanya, yang selebihnya itu rumah anaknya. Rumah anaknya. Betul. Ini nih rumah asli. Iya. Ini rumah asli sama kita di jebol. Ini dapur juga, dapur asli ini dulu. Dapur memang dapur asli ya. Iya. Ini keluarga masih ada semuanya. Keluarganya masih ada, cuman pindah ke mana ya? Udah pindah lah. Oh, udah pindah. Padahal sayang sekali ya sebetulnya. Tapi emang bener konsepnya itu unik ya. Unik, dan pas masuk kita itu tidak merasakan ada di hotel. Terus ada histori di balik. Ya itu yang penting ya. Jadi kan hotel biasanya dari kosong ya, dari kosong tiba-tiba dari tanah kosong dibangun hotel. Pastinya nggak ada historinya lah. Ini ada historinya, dan memang arwah dari keluarga Cemaranya itu dapat. Jadi pas masuk itu kita bener Kak Hikmat merasakan happy sama anak itu happy, betah gitu, sampai apalagi ada Netflix ada apa, jadi nggak jenuh lah di sini tuh. Kayaknya nginep sehari 2 hari nggak cukup. Harus seminggu ya. Seminggu kayaknya, seminggu Sukabumi. Dan Kang Hikmat juga mungkin tadinya kan pengen lama ya. Ya mohon maaf juga karena memang alhamdulillah sudah full. Ya nggak apa-apa, nanti kan sering kesini. Kita coba kamar-kamar ini kan di Lux, nanti nyoba yang lain, kita review lagi. Terus ini kan di sini itu ada histori. Nah, apakah pernah nggak keluarga yang dulu menempati ini kesini atau lihatnya asa pangling gitu kan? Kalau keluarganya belum. Cuman di apa namanya tuh biasanya di Instagram ya kan, ya alhamdulillah sih kita pernah viral tuh. Lagi di TikTok tuh. Ya, di TikTok pernah viral. Ada yang komen,
ih itu mah dulu rumah saya. Oh, kayak gitu. Dia baru tahu. Baru tahu. Buat jadi bagus ya katanya. Jadi bagus. Terus ada yang komen lagi, ah ini mah rumah tetangga saya kok jadi kayak gini ya, jadi bagus sekarang kayak gitu. Gitu. Iya. Ya, terus ada lagi lebih ke bukan saudara sih, mungkin teman dekat orang tuanya lah kayak gitu. Kesini, yang nginep bukan dia bawa keluarganya yang nginep katanya kesini. Pas dia kesini, oh ini mah rumahnya Bu Haji apa Solihat apa saya lupa. Iya. Bu Haji ini ya katanya. Iya benar Ibu. Oh jadi bagus ya sekarang kayak. Iya. Jadi pangling lah. Kayak. Ini makeovernya itu full apa? Maksudnya merombak banyak. Berapa persen kira-kira kalau merombak sih banyak sih. Banyak ya. Lebih ke mungkin ya 80% lah. 80% ya. Mungkin gedung yang sana aja sih yang kita nggak rubah. Oh, tapi pemetaan bangunnya tetap pemetaan, nggak ada bangunan tambahan. Bangunan tambahan ada yang ini aja nih. Oh, yang ini tambahan. Kalau yang lain sama. Oh, yang sama lain jalan ya? Mungkin. Ini dulu nggak ada jalan tuh dari atas ke bawah yang ini. Nggak bisa masuk mobil. Bisa masuk mobil dari gang sebelah. Oh, dari gang sebelah. Iya, oh, sebelah. Gitu. Akhirnya sekarang duruk-tuknya ke bawah. Duruk-tuk ke bawah. Saya juga pas datang mah, aduh, ya tapi masuklah mobil aman. Masuk Aman. Ada tulisan jalan menyempit. Iya betul. Gitu. Nah, jadi Sobat Hikmat, konsepnya itu diambil untuk menjaga keoriginalannya, bahwa ini itu serasa rumah sendiri, makanya namanya rumah manis ya. Betul. Dan ini banyak yang berseliweran. Hikmat kenalnya itu kan rumah ownernya dulu kata ada gitu. Akhirnya kita luruskan ya, berarti itu rumah punya orang terus dibeli dan ownernya berpikir wah ini kayaknya cocok buat jadiin semacam hotel tapi bernuansa rumah sendiri. Betul. Gitu. Terus apa sih keunggulan di sini itu? Nah, untuk keunggulannya Kak Hikmat udah tahu belum butik hotel itu apa? Butik, kalau butiknya tahu. Jadi memang konsep butik hotel itu Kak Hikmat, butik hotel itu adalah hotel yang jumlah kamarnya kurang dari 100. Jadi memang kecil, si hotel kecil gitu kan. Dan biasanya dia nggak punya cabang. Oh, nggak punya cabang. Dan ciri khasnya itu tadi kedekatannya lebih melekat dengan si karyawan. Itu dengan 18 kamar tersebut, apakah dirasa masih kurang atau sudah cukup kalau untuk permintaan customer nih? Kalau untuk permintaan kurang sih. Jadi kalau misalkan di sini mau booking nih Sabtu Minggu, kalau 1 minggu sebelum biasanya sudah habis. Untuk Sabtu weekend itu? Iya, Sabtu Minggu. Jadi kalau misalkan mau booking di sini Sabtu Minggu, terutama Sabtu mungkin ya, itu harus 2 minggu sebelum misalnya. Biasanya kayak gitu. Oh, 2 minggu sebelumnya baru kebagian, kalau enggak penuh ya. Betul. Kadang gitu. Memang ke FO tuh suka ada yang ngeluh, Pak, kenapa sih setiap minggu ini saya nggak dapat, kayak setiap Sabtu itu kesini saya nggak dapat kamar ini. Ini diumpetin di mana? Nggak gitu Bu, gitu kan. Karena memang kita kamarnya terbatas ya, ada 18. Dan memang alhamdulillah yang ke Sukabumi sekarang kan banyak tuh. Iya, betul. Lah. Jadi wisatawan banyak ya. Jadi hari Sabtu tuh pasti full biasanya. Pengunjung yang ke rumah manis ini kebanyakan pendatang apa emang orang Sukabumi asli biasanya? Kebanyakannya pendatang ya. Jadi kalau misalkan weekdays itu biasanya dari perusahaan-perusahaan bahkan ya yang mungkin punya cabang di Sukabumi, dia kunjungan ke sini kayak gitu. Kalau untuk misalkan weekdays tuh kan kalau di sini tuh Jumat sudah mulai weekdays ya. Jumat Sabtu itu kebanyakannya keluarga. Nah, biasanya selain dari keluar kota pun, Sukabumi kan terkenal dengan kabupaten yang luas. Biasanya dari Jampang. Oh, dari Jampang ada. Ini. Nah, kemarin tuh pas mau dekat-dekat Lebaran tuh, itu pas puasa-puasa terakhir lah. Itu banyak dari kabupaten. Mau ngapain? Belanja. Oh, belanja. Oh, gitu. Ya. Bu, dari mana? Abdi ini apa? Di Jampang sana. Oh, berarti Sultan Jampang itu pada datang ya? Sultan Jampang sama dari kabupaten ke sini. Iya. Luar biasa makanya. Betul. Kemarin tuh. Banyak orang-orang dari luar kota. Mungkin udah macet ya di mana-mana ya. Walaupun memang sudah ada tol sampai Cibadak ya. Mungkin nanti kalau next dari yang Cibolang sudah tembus ada tuh tembus, kayaknya
banyak yang pakai kendaraan roda 4. Ya. Cuman memang kalau sekarang itu lagi in-nya itu dari terutama dari Tangerang tuh Jakarta, dia naik kereta Sini. ke sini. Naik kereta, dia booking nih buat 4 kamar misalkan. Nah, dari stasiun dia naik angkot. Oh, naik angkot Naik sengaja angkot. gitu. Sengaja. Memang nah sekarang itu ada namanya angkot wisata. Kalau di Sukabumi ya. Di Sukabumi ada angkot wisata. Nah, itu bisa dibilang kalau misalkan pengen hemat, bisa tuh pakai itu. Bisa pakai. Bisa pakai Bisa, itu. iya, iya, iya. Angkot wisata namanya. Iya, 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 iya. Jadi dia nganterin dari stasiun ke hotel. Oh, Nah, dan besoknya nih kalau dia mau dikontak lagi. dikontak lagi. Gitu. Itu program pemerintah memang swasta dikelola swasta. Mungkin tim kreatifnya angkot ya. Oh, Jadi gitu. kalau apa sih mungkin sewa Grab Car dan lain-lain kan itu duduknya ke apa ya namanya, PMC biasa aja lah ya. biasa aja kayak di Itu kan ya, pakai biasa. angkot. Kalau angkot itu kan Depan-depannya, depan-depan jumping, jadi kayaknya seru gitu. Iya, Terutama betul. ibu-ibu sih yang banyak kayak gitu. Oh, Jadi iya. dia tuh kayak ke gunung kemana naik angkot. Terus kadang pulangnya itu sebelum ke stasiun dia diantar dulu tuh ke tempat oleh-oleh. Nah, sekarang tuh lagi banyak tuh kayak Tapi cuma beda namanya aja ya, Kak. Karena Kang Hikmat dulu pas masih di Sukabumi, sekarang kan namanya angkot wisata. Kalau dulu charter angkot, nah. Charter angkot. Ya, misalnya kalau mau mau kondangan ibu-ibu charter PT-PT di Patungan ya, Patungan masa terus lama kayak ke kolam renang. ke kolam renang ya, zaman dulu juga ada tuh ya, Karengganis. terus kayak patungan pulang dijemput. Sekarang lewat aplikasi, Enggak, tetap. Oh, tetap lewat Jadi, manual WhatsApp. Charter juga sama. Charter juga. Lewat salah satu orang. Cuman si orang itu kalau misalkan membludak si orderannya dikurangin. Oh, Jadi, gitu. Ya sama-sama lah. Bagi-bagi lah. Gitu. Iya, Karena iya. udah Jadi, banyak. jadi nambah angkot lagi, misalnya kurang satu Betul. angkot nambah lagi gitu. Oke. Bahkan sekarang yang saya lihat bukan cuman ngantar ke hotel dan ke tempat oleh-oleh, ke tempat wisata pun diantar. Kayak di Sukabumi kan banyak tuh kayak museum-museum kayak gitu. Sekarang tuh udah mulai pinter tuh mereka tuh. Oh, jadi di Sukabumi tuh ada wisata tuh ini yang bisa dikunjungi. Jadi dipaketin kayak Hikmat biasanya. Oh, dipaketin. Oh, jadi tukang angkotnya kayak tour guide gitu ya? Ya, tour guide. Tapi memang sobat Kang Hikmat di Sukabumi itu sekarang udah berubah banget. Kang Hikmat berapa tahun ya nggak tinggal di sini? Sukabumi. Karena kan udah pindah ya ke Batang. Tapi nanti katanya mau di Sukabumi. Mau insya Allah mau pindah lagi ke sini. Pangling pisan ke sini, aduh Pangling karena ada akses tol, terus banyak tempat wisata, banyak hotel-hotel berdiri di sini, terus tatanan kota lebih tertata, ya kan? Ada lapang Merdeka juga udah bagus, dan yang paling unik angkotnya itu keren-keren. Kalau di angkot kota lain kan kumuh-kumuhnya, di sini Sukabumi paling top angkot itu sampai angkot racing, bahwa mobil Kang Hikmat kayak eleh, ya racing nama. Ada TV-nya. Ada TV-nya untuk kapalang atau 20 in TV-nya. Ada angkot lagi yang keren warnanya kayak Hikmat. Angkot Sukarajaan. Sukarajaan, Warnanya pink. warna pink, unyu Kang Hikmat ke Sukaraja warna pink. Jadi di Sukabumi sepertinya kedepannya akan menjadi kota wisata ya. Kita kemarin kedatangan tamu Jepang. 2 bulan setengah di sini kayak Hikmat. 2 bulan setengah. Tamu Jepang. Wah. Bisnis. Pebisnis 12 setengah berarti booking full di dia. Full day. Ini. Full. Jadi kita tuh kan kalau dulu itu kan memang namanya apa sih bahasa itu salah satunya apa ya penyekat lah. Jadi pembatas antara iya nggak sih? Iya, sosial ya. Ya, jadi dulu mah kan malu dan memang mungkin dulu mah kan nggak ada translate di handphone, jadi susah gitu kalau ngobrol. Ada keterbatasan lah. Nah kalau di rumah manis, Kang Hikmat, terutama karyawan lah dan saya, nggak usah gengsi kata saya, udah aja lewat handphone. Jadi kalau ngobrol sama turis gitu kan, dan turisnya misalkan nggak bisa bahasa Inggris, kita ngobrolnya lewat translate, jadi pakai kita. Oh, gitu. Padahal ada aplikasi orang ngomong. Bisa kayak kan, gitu, aplikasi gitu. Kayak gitu. Oke. Berarti dari rumah manis itu selain dari wisatawan lokal, juga wisatawan asing juga banyak ya. Kesini tuh dari Belanda yang lumayan banyak ya Pak Ruli ya? Di Belanda, ngajajah. Dari Belanda, Ngajajah. Atau abdi sieun Terus dari Belanda, dari Jepang, kemana? Jepang apa? Korea ya? Korea. Dari Korea. Gitu.
Terus banyak sih kayak gitu. Nah, itu Prancis dan kesan-kesannya kata mereka gimana? alhamdulillah tuh ada beberapa juga di Instagram testimoninya tuh dari Italia tuh waktu itu nama saya di apa namanya Ditanya ya. tanya testimonial, alhamdullah dia betah gitu. Raos, enakeun saja. Jatos. Itu wah mantap luar biasa pokoknya Rumah Manis tuh. Makanya wisatawan lokal sangat sayang sekali kalau nggak merasakan Rumah Manis ini ya. Betul. Laris manis, Rumah Manis laris manis. Jadi karena wisatawan asing pun merasakan Kesini. dan ketagihan sampai Ketagihan. berbulan-bulan di 2 sini. bulan setengah tuh gitu. Nanti Sayang dia banget. kesini lagi. Sayang banget bener. Iya. Dan tempat-tempatnya sudut-sudutnya banyak Instagramable ya. Betul. Cocok buat foto-foto. Ini kalau kita foto-foto di depan kamar itu udah kayak di foto depan rumah zaman baheula di Iya, rumah keluarga banget. Keluarga. Mungkin cukup sekian. Kita ya ini terima kasih banyak Sama-sama. Pak Tias. Makasih juga Kak Imat. Ya, sami-sami. Nginep di sini. Pokoknya sobat Kak Imat, bagi sobat Kak Imat yang pengen ngebooking bisa lewat apa aja nih aplikasi? Kalau untuk booking yang pertama, mungkin kalau misalkan mau langsung ke sini, ke resepsionis, itu bisa ke 08 08 11 9292 100. 100. Oke, Nah, di bawah itu ini ya. bisa bawah ini bisa ke resepsionis langsung. Resepsionis Kalau langsung. misalkan mau lewat aplikasi, kita ada 3. Oh, apa Yang aja tuh? pertama ada Agoda, Traveloka, dan Traveloka. Tiket.com. Oke, Nah, jadi biasanya kalau untuk apa namanya kaula muda atau pengen dapet apa sih diskon promo, ya? biasa suka Promo ada ya. gitu tuh. Bisa ada lewat aplikasi juga bisa, lewat telepon bisa, langsung ke resepsionis juga bisa. Ya, Tapi pastikan kalau mau ke Skomi, wah udah paling cocok di sini. siap. Bener mantap pokoknya. Oke sobat Kak Iqbal, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tetap ke Rumah Manis ya, berkunjung ke Skomi, ke Rumah Manis. Ditunggu di Rumah Manis. Ya, ditunggu di Rumah Manis, nanti ketemu sama Pak Tias yang baik hati ini. Terima kasih. Oke, Rumah Manis, Laris manis. disabilitas Tanpa batas. Selamat Selamat Kak Iqbal.